Sebanyak 2.500 personel Mossad dilaporkan tewas secara tragis setelah serangkaian rudal jarak menengah jenis Khaybar Shekan milik Iran menghantam jantung kota Tel Aviv, tepatnya di kawasan markas tersembunyi operasi intelijen Israel yang selama ini dikenal sebagai zona paling aman di negara itu. Serangan terjadi tanpa peringatan dini pada pukul 02.14 waktu setempat, saat sebagian besar personel Mossad berada dalam kompleks bawah tanah yang dikenal hanya oleh kalangan internal sebagai level 5. Dalam hitungan detik, gedung utama yang berada di atas fasilitas bawah tanah itu runtuh akibat dampak ledakan rudal hipersonik. Struktur beton, baja, dan seluruh sistem pengaman canggih justru berubah menjadi makam massal termahal di Timur Tengah. Pihak militer Israel sejauh ini menolak memberikan keterangan resmi, namun laporan darurat dari Zaka, tim evakuasi jenazah, menyebut bahwa hampir tidak ada korban yang bisa dievakuasi hidup-hidup. Yang tersisa cuma ID card, potongan rompi, dan, optimisme palsu, ucap salah satu petugas sambil menahan napas karena bau mayat mulai membusuk di kedalaman. Ironisnya, operasi pengamanan markas Mossad tersebut justru sedang melakukan simulasi serangan udara saat serangan sungguhan datang. Beberapa korban bahkan masih mengenakan alat VR dan headset taktis ketika reruntuhan menghantam mereka. Kami pikir ini bagian dari latihan. Ternyata, Tuhan lagi ngeprank, ujar seorang petugas yang selamat karena sedang keluar gedung untuk merokok. Iran sejauh ini tidak secara eksplisit mengakui keterlibatan langsung, namun juru bicara militernya menulis di media sosial, Khaybar Shekan bukan untuk pertunjukan. Jangan uji kesabaran kami, atau kalian akan tahu siapa yang lebih dulu dibungkus plastik hitam. Serangan ini disebut sebagai kerugian terbesar dalam sejarah Mossad, melampaui tragedi pembantaian terhadap agen mereka di berbagai operasi global sebelumnya. Para analis intelijen bahkan menyebut bahwa Israel kehilangan lebih dari sekadar nyawa, tapi juga sekian gigabyte rahasia dan ego yang selama ini dibungkus jargon tak terkalahkan. Beberapa warga Tel Aviv sempat menyalahkan sistem peringatan dini yang gagal berbunyi tepat waktu. Namun menurut saksi mata, peringatan itu sempat menyala sebentar lalu mati. Kemungkinan karena saking kagetnya sistem tersebut. Rudalnya cepat bro, alarmnya masih loading, rudalnya udah ngetok pintu, ucap seorang warga yang rumahnya ikut retak karena ledakan. Hingga saat ini, upaya evakuasi terus dilakukan di bawah puing-puing kompleks intelijen. Meskipun harapan menemukan korban selamat sudah sangat kecil, suasana kota Tel Aviv mencekam, dan militer Israel dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi balasan yang lebih ekstrim. Tragedi yang menimpa markas intelijen Israel kini terungkap lebih luas. Gedung utama yang menjadi pusat operasional Mossad di Tel Aviv ternyata memiliki struktur berlapis bawah tanah hingga 4 lantai. Ketika rudal Khaybar Shekan menghantam secara vertikal pada sisi timur gedung, seluruh beban bangunan bagian atas langsung ambruk, seakan Tuhan sedang meletakkan tanda shutdown permanen tepat di markas kebanggaan Israel. Data awal yang didapat dari drone pemantau menyebutkan bahwa ledakan rudal tidak hanya menghancurkan struktur fisik, tetapi juga memicu reaksi berantai dari sistem persenjataan yang tersimpan di lantai bawah. Alih-alih sistem otomatis penyelamatan aktif, yang jalan justru sistem bunuh diri elegan. Seluruh akses tertutup rapat, menahan ribuan orang dengan sisa oksigen dan rasa panik. Sejumlah rekaman suara dari korban sempat terekam sebelum sinyal hilang. Dalam salah satu audio berdurasi 26 detik, terdengar seseorang berteriak, "Kami terkubur! Tidak ada jalan keluar!" sebelum terputus oleh dentuman keras. Pakar psikologi krisis menyebut bahwa rekaman itu setara dengan audio depresi global versi Israel. Lebih ironis lagi, beberapa petinggi Mossad dilaporkan sedang berada dalam konferensi Zoom internal saat bangunan runtuh. Kami pikir suara gemuruh itu efek suara simulasi. Ternyata itu realita yang menampar, kata salah satu agen yang selamat karena ikut Zoom dari rumah karena sedang izin sakit padahal cuma malas masuk. Puing-puing markas kini menjadi medan bencana nasional. Unit-unit penyelamat Israel Defense Forces (IDF) menerjunkan alat berat dan tim anjing pelacak. Namun kendala utama adalah struktur bangunan yang menimpa langsung area konsentrasi personel. Bukan bangunan yang menimpa orang. Ini lebih ke bunker yang berubah jadi oven, ungkap salah satu relawan Zaka dengan suara pelan. Beberapa keluarga korban mulai berkumpul di area pengamanan luar gedung, menangis dalam diam.
namun lebih banyak yang masih tidak percaya. Mereka bilang anak saya kerja di tempat paling aman di Israel. Tapi sekarang, bahkan lokasi kuburnya pun pakai GPS. Ujar seorang ibu sambil menunjukkan foto terakhir anaknya berbaju rapi dengan pin Mossad di dada. Di sisi lain, pemerintah Israel masih bungkam. Tidak ada pidato, tidak ada pernyataan resmi, hanya konvoi ambulans dan tentara yang mondar-mandir. Bahkan media lokal dilarang menyiarkan detik-detik kejadian secara penuh. Mereka takut rakyat tahu bahwa ternyata terkuat bisa hancur cuma dalam 3 detik, ujar seorang wartawan lepas yang akreditasi liputannya dibekukan tiba-tiba. Beberapa warga Tel Aviv menyindir dengan getir di media sosial, "Kami kira Iron Dome bisa cegah segalanya. Ternyata domenya cuma aktif kalau musuhnya." Ledakan yang menghancurkan markas Mossad dan menewaskan 2.500 personel bukan hanya menciptakan krisis fisik, tetapi juga mengguncang jantung mental serta struktur pemerintahan Israel. Dalam hitungan jam setelah serangan rudal Iran, suasana di internal pemerintahan berubah drastis. Dari tenang penuh strategi menjadi kacau penuh panik seperti rapat RT saat hujan deras bocorin atap. Sumber internal menyebutkan bahwa kantor Perdana Menteri mengalami overload komunikasi. Sementara itu, pertemuan darurat dengan petinggi militer dan kepala keamanan dalam negeri Shin Bet hanya menghasilkan satu keputusan konkret. Kita tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan salah satu jenderal dilaporkan menggebrak meja sambil berkata, "Ini bukan serangan biasa, ini pembantaian sistemik, dan kita cuma bisa nonton sambil gigit jari." Pusat Komando Israel, Kiryat, di Tel Aviv berubah menjadi markas krisis, tapi bukan krisis dengan arah, melainkan seperti ruang penuh orang pintar yang tiba-tiba amnesia serempak. "Kami sedang atur serangan balasan," ujar seorang sumber militer, meski di saat yang sama server pemetaan rudal mereka down karena kebanyakan staf IT ikut tertindih. Lebih buruk lagi, beberapa pos penting dalam rantai intelijen kosong. Ratusan agen senior dan penghubung internasional termasuk operator lapangan di wilayah Afrika, Eropa Timur, hingga Asia Tengah diketahui berada dalam daftar korban tewas atau hilang. Bayangkan kalian kehilangan semua SIM card penting di dunia dan sekarang kalian cuma pegang Nokia 3310, ujar mantan analis Mossad dengan nada getir. Presiden Israel memilih bungkam. Tak ada pidato nasional, tak ada pengakuan resmi, bahkan tak ada ucapan duka. Keheningan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah tengah mengalami disorientasi strategis akut. Beberapa media menyebutnya sebagai silent collapse, istilah sopan dari semua orang kebingungan tapi gengsi untuk ngaku. Sementara itu, rakyat Israel mulai menyuarakan kemarahan mereka. Di jalan-jalan Tel Aviv, beberapa mural sempat muncul secara misterius bertuliskan, "Kalau Mossad saja bisa dikubur hidup-hidup, kami ini siapa? Iron Dome atau Iron Delusion? Kami tidak takut Iran. Kami takut pemimpin yang sibuk ngeles." Krisis ini mempermalukan Israel di mata sekutunya. Amerika Serikat disebutkan sempat menawarkan bantuan logistik, namun respons dari pihak Israel berbelit. Mereka terlalu sibuk menghitung kerugian untuk bisa berpikir jernih. Bahkan kalkulator pun diminta cuti karena stres, kata seorang pejabat asing yang ikut dalam forum NATO. Para analis mulai menyebut ini sebagai titik terlemah Israel dalam 2 dekade terakhir. Dalam sistem yang selama ini dikenal terkoordinasi, sekarang yang terlihat justru adalah ketergantungan berlebihan pada sistem keamanan otomatis yang ternyata tidak siap menghadapi rudal berdaya hancur tinggi seperti Khaibar Shekan. Mereka selama ini bermain catur, tapi Iran baru saja datang, lempar papan dan bilang, "Main bola aja yuk," ungkap seorang analis konflik dari Eropa. Kehilangan 2.500 personel Mossad tidak hanya membuat celah di sektor pertahanan, tapi juga menghapus satu generasi penuh pengalaman, jaringan, dan keahlian strategis. Dalam waktu semalam, Israel berubah dari pengamat konflik global menjadi subjek tragedi militer terbesar mereka sendiri. Dampak dari kehancuran markas intelijen Israel tidak hanya mengguncang Tel Aviv, tetapi juga memicu gelombang kecemasan di berbagai ibu kota dunia. Serangan rudal Khaibar Shekan yang menyebabkan tewasnya 2.500 personel Mossad kini menjadi topik utama dalam sidang darurat PBB, rapat NATO, hingga pertemuan terbatas di Liga Arab. Bukan cuma Israel yang shock. Dunia juga baru sadar bahwa Iran enggak lagi cuma kirim ancaman, mereka kirim paketnya sekalian, ujar seorang diplomat Eropa dengan wajah serius.
Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menyatakan keprihatinan mendalam, tapi berhati-hati dalam memilih kata. Washington menghindari istilah perang dan malah memilih frasa ambigu seperti tindakan destruktif yang memperkeruh stabilitas regional, alias bahasa diplomatik untuk kami juga bingung harus gimana. Presiden Aliels bahkan hanya menyebut peristiwa itu sebagai tragedi besar yang harus ditangani dengan kepala dingin sambil bermain golf di sela konferensi pers. Beberapa negara di Timur Tengah justru menunjukkan reaksi sebaliknya. Iran mendapat dukungan moral tidak langsung dari rakyat Lebanon, Irak, Yaman, bahkan sebagian kelompok di Suriah dan Palestina. Di jalan-jalan Baghdad dan Sana'a, warga turun ke jalan sambil membawa poster rudal Khaybar Shekan bergambar emoji tertawa. Ini bukan perang, ini stand-up komedi antar negara, tulis seorang netizen Arab di X, dulu Twitter. Turki dan Qatar menyerukan deeskalasi, namun juga menyinggung bahwa Israel harus bertanggung jawab atas tensi yang selama ini mereka bangun. Kalau main api di halaman orang, jangan kaget kalau rumah sendiri kebakaran, kata salah satu perwakilan diplomatik Ankara dengan nada menyindir. Sementara itu, Rusia dan Cina memilih posisi mengamati, namun tidak bisa menyembunyikan ekspresi puas. Media pemerintah mereka menyoroti betapa mudahnya sistem pertahanan Israel ditembus, dan menyebut ini sebagai bukti nyata bahwa dunia kini memasuki babak baru multipolar. Kalau kemarin dunia milik Barat, hari ini rudalnya milik siapa yang berani lebih dulu. PBB menjadwalkan sidang tertutup, namun dipenuhi drama. Perwakilan Israel meninggalkan ruangan lebih awal setelah Iran menyebut insiden ini sebagai operasi presisi tinggi terhadap target militer non-sipil, yang kebetulan suka menyamar jadi sipil. Sementara itu, Sekjen PBB cuma mampu mengucapkan seruan damai yang terdengar hambar. Semua pihak harus menahan diri, padahal jelas hanya satu pihak yang kena bombardir. Israel sendiri masih berjuang mengatur narasi. Namun hingga kini, belum ada video resmi atau visual internal yang dirilis. Ini memunculkan gelombang skeptisisme dari publik global. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara dengan satelit mata-mata tercanggih dan Iron Dome legendaris bisa kecolongan besar-besaran? Kalau sistemnya segitu canggih, kenapa 2.500 orang malah jadi korban, bukan penonton? Ujar komentar tajam dari jurnalis investigatif Australia. Sebagian analis menyebut bahwa dunia tengah berada di ambang eskalasi besar. Bukan hanya soal Iran dan Israel, tetapi efek domino terhadap negara-negara lain yang mungkin mengambil momentum. Ini bukan lagi siapa salah siapa benar. Ini soal siapa cepat dia dapat kehancuran, ungkap seorang pengamat geopolitik dari India. Meski tidak ada pernyataan resmi bahwa perang besar akan meletus, sinyalnya makin jelas. Pasukan darat Israel mulai dimobilisasi ke utara dan selatan, sistem anti-rudal diaktifkan non-stop, dan Iran pun tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dunia kini menahan napas.